ya, kiat sehat work from home secara Islami. Ini cara-cara yang sederhana bagaimana menghadapi pandemi ini. Saya ingatkan sekali lagi, menghadapi pandemi ini tidak perlu terlalu khawatir, tetapi harus waspada. Tidak perlu terlalu khawatir, tetapi harus waspada. Ini yang paling penting. Waspada ini menjadi suatu hal yang penting, tetapi terlalu khawatir pun menjadi permasalahan buat kita. Ya, mudah-mudahan pandemi ini menjadi banyak hikmah buat kita. Ya, sedikit dulu saya akan coba terangkan apa ini virus, ya. Kan ini pandemi saat ini ya. Ini gambar virusnya kayak begini. Sahabat sehat sekalian, ini gambar virus. Memang dia hanya satu untai RNA. Jadi di dalam setiap makhluk hidup baik itu tumbuhan, manusia, binatang, ataupun virus, ataupun bakteri, semua itu tersusun atas sel. Ada sel tumbuhan, ada sel manusia, ada sel binatang. Nah, di sel itu ada bagian inti sel. Nah, di inti sel itu ada kode genetik yang disebut dengan DNA. Nah, di DNA ini nanti menyampaikan pesan kepada komponen di dalam selnya yang disebut dengan ribosom. Ini mungkin bahasanya agak ribet ya, tapi harus saya sampaikan dalam bentuk RNA, messenger RNA. Nah, di virus ini ternyata bukan DNA, dia hanya RNA saja. RNA. Jadi hanya serantai RNA, ribonucleic acid. Jadi kode-kode itu tuh ada kode pasangan yang namanya bahasa purin, adenin, guanin, sitosin, timin, itu pasangan-pasangan. Jadi ada kode-kode. Ya, kenapa ini kode ini penting? Karena kode ini nanti menghasilkan sesuatu. Misalnya kodenya AAGTC misalnya ya, adenin, guanin, sitosin, timin, misalnya AAAAGGGTC misalnya. Menghasilkan hidung kayak saya gitu ya. Tapi kalau berubah jadi AAA GGGGGC misalnya, oh hidungnya kayak Pak Safril misalnya begitu. Jadi kode ini nanti menghasilkan bentuk-bentuk ya untuk dalam bentuk komponen yang ada pada manusia. Nanti akan saya detailkan lagi mengenal tentang sel ya. Tapi intinya sekarang kita mengenal virus. Virus ini hanya seuntai RNA saja, dia tidak punya organel-organel, tidak punya perlengkapan. Padahal sebuah sel itu harus ada perlengkapan. Ada yang namanya ribosom, ada namanya mitokondria. Ini pelajaran biologi waktu SMA. Ada yang namanya aparatus Golgi. Ya, jadi di dalam sel itu ada yang namanya sitoplasma, ada namanya inti sel. Di sitoplasma itu ada komponen-komponen tadi. Nah, di virus ini unik. Virus ini nggak ada komponen tadi. Dia tidak ada ribosom, dia tidak ada aparatus Golgi, dia tidak ada mitokondria. Mitokondria merupakan dapurnya sel, sehingga dia tidak bisa berkembang biak di luar. Kalau sel, dia bisa berkembang biak karena ada medianya, ada peralatannya, ada organelnya. Sedangkan virus, dia di luar tidak bisa berkembang. Baru dia berkembang ketika masuk ke dalam targetnya. Nah, targetnya manusia setelah nempel kepada reseptornya sesuai dengan targetnya, baru dia bisa berkembang. Dia menggunakan mesinnya tubuh, mesinnya sel untuk menghasilkan si virus tadi. Ini hebatnya si virus ini. Dia cuma dikasih kode doang. Kode di dalam inti sel kemudian ditutup dengan senyawa kapsid atau kapsul, kemudian ada tonjolan-tonjolan. Ini yang namanya spike. Ya, ini spike. Spike, terus kemudian ada kapsid, dan di dalamnya adalah RNA. Jadi cuma dikasih kode doang, bayangin coba. Kode ini ternyata bikin repot orang nih. Cuma dikasih ke dalam sebaris kode adenin, guanin, sitosin, timin, hanya kode-kode saja. Maka itu kenapa virus itu ada yang bisa dibuat, ada yang bisa bermutasi gitu ya. Karena hanya sebuah kode. Kode ini nanti akan nempel di targetnya masing-masing. Nah, makanya itu virus itu ada target-targetnya. Kalau HIV masuknya ke targetnya A, kalau virus SARS-CoV ke B, nanti influenza ke C gitu ya. Jadi punya target-target. Kayak misalnya demam berdarah, itu juga virus, namanya virus dengue. Targetnya kemana dia? Targetnya ke endotel, endotel pembuluh darah, atau pembuluh darah itu ada lapisan endotel. Nah, itu yang bikin jadi pecah sehingga trombosit menutupin yang pecah-pecah sehingga trombosit akan habis. Ya.
Nah, sedangkan virus ini dia ini nempelnya ke daerah S2. S2 itu apa istilahnya ya. Jadi di dalam sel-sel itu ada tempat atau reseptor atau tempat nempelnya, tempat mendaratnya, dan masing-masing virus ini nempelnya khas. Nah, virus SARS ini nempelnya di S2, angiotensin converting enzyme 2. Maka itu kenapa orang-orang yang hipertensi ini berisiko, sangat berisiko. Letaknya di mana sih S ini? Ada yang letaknya di paru-paru gitu ya, ada di ginjal, ada di pencernaan. Jadi komponen-komponen sel ini, tempat nempelnya virus ini banyak tempat. Yang paling banyak itu adalah di paru-paru. Maka itu kenapa setiap ada reseptor atau tempat mendaratnya di sel, maka dia bisa nempel. Maka itu virus ini nempel di paru-paru, di daerah saluran pernapasan. Karena itu banyak sekali reseptor S2-nya. Ya, angiotensin converting enzyme kedua. Maka itu kenapa orang-orang yang punya riwayat-riwayat hipertensi itu menjadi faktor komorbid terbesar yang menyebabkan kematian. Ya. Jadi saya ulangi lagi, virus ini tidak punya organel. Virus ini hanya seuntai rantai RNA. Mungkin kita ingat lagi pelajaran SMA, ya, cuma hanya kode saja, dan dia baru bisa berkembang ke dalam tempat yang dia bisa hinggap. Nah, salah satunya di paru-paru, kemudian dia masuk ke dalam selnya paru, kemudian di sel itu dia menggunakan tadi organel seperti ribosom, organel seperti DNA-nya, organel aparatus Golgi-nya, dia gunakan untuk menghasilkan virus lagi yang baru. Ini luar biasa ini. Ya, virus ini seolah-olah benda mati di luar, tetapi ketika masuk ke dalam dia menjadi benda hidup. Dia berkembang begitu banyaknya. Satu sel itu bisa menghasilkan beribu-ribu virus, satu sel doang. Apalagi dia nempel ke banyak sel, maka itu progresifnya luar biasa. Satu sel tumbuh banyak, satu sel tumbuh banyak, satu sel tumbuh banyak. Ya, dan virus sampai sekarang ini pengobatannya cukup sulit. Ya, virus itu hanya bisa diobati dengan self-limiting disease atau dengan vaksin. Vaksin itu adalah media untuk dikenalkan si kuman ini sehingga terbentuklah antibodi. Berarti kesimpulannya ngobatin antibodinya, bukan vaksinnya. Vaksin cuma hanya memaparkan. Memaparkan, kemudian terbentuklah antibodi. Antibodi ini yang akan memakan si virus. Jadi secara umum mau pakai metode vaksin atau metode yang lainnya, intinya adalah antibodi. Karena ternyata antivirus yang ada saat ini begitu sulitnya untuk mengobati virus, membunuh pun sulit. Mereka hanya menghambat proses replikasi, menghambat proses pembanyakan si virus. Tapi virus sendiri tidak bisa dibunuh karena dia hanya sebuah rantai saja, sebuah rantai RNA saja. Ya, nah itu gambaran sedikit tentang si virus ini. Jadi kalau nggak kenal sama virus maka tak sayang sama virus nih. Ini bukan sayang harus disenangi, tapi harus dipelajari sehingga kita paham dengan si virus ini. Ya, nah ini yang unik sekali, virus ini menggerakkan mesin-mesin tubuhnya untuk memproduksi dirinya sendiri. Ini sampai saya bingung siapa yang nyuruh dia gerak gitu, siapa yang ngasih kode-kode ini ya, kenapa dia bisa terbentuk kode. Nah ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Ya, Allah memiliki hak prerogatif untuk menciptakan apapun, ya, termasuk dengan kode virus aja kita sudah repot. Jadi janganlah menjadi orang yang sombong, ya, apalagi merasa diri kita paling hebat, paling sehat, paling pinter. Aduh, aman dikasih virus aja kelenger kita ini ya. Jadi nggak ada apa-apanya ini. Maka itu Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Ini salah satu bentuk kuasa Allah, cuma dikasih virus aja kita sudah tidak mampu. Nah, virus ini ternyata dimulai dengan menyerang binatang, kelelawar, ya. Terus kemudian mutasi terbentuklah MERS. Mungkin pernah dengar ya waktu di kasus MERS ya, cukup pandemi juga pada waktu itu di negara Arab ya. Nah, terus kemudian masuk ke SARS ya. Severe Acute Respiratory Syndrome, itu singkatan dari SARS. Jadi menyerangnya ke paru-paru dan ternyata virus ini genomnya itu sudah mengalami mutasi. Kebenaran saya lagi melakukan penelitian tentang genom virus ini sendiri, penelitian
dosen saya, ternyata virus di Indonesia per September kemarin sudah ada 38 genom baru. Jadi sudah mengalami mutasi, perubahan-perubahan. Ini yang luar biasa. Virus ini bisa berubah dia ya, mengalami dengan penambahan sedikit pasangan basa saja dia bisa mengalami perubahan, mengalami mutasi. Urutannya misalnya ya, ini perubahannya tuh misalnya gini, urutannya misalnya A A G T misalnya. Udah berubah lagi misal A A A T. Mungkin berubah lagi A A A A. Nah, cuman hanya merubah pasangan sedikit saja dari pasangan bahasa Purin dia sudah mengalami mutasi. Jadi luar biasa ini virus. Jadi mutasinya luar biasa. Pinter cerdas. Kalau dia punya otak mungkin pinter ini. Dia bisa mengubah susunan genomnya. Genomnya berubah-ubah. Ya. Nah, apakah nanti vaksin efektif? Wallahu alam nih. Karena genomnya sudah banyak perubahan. Nah, ternyata kita sudah hafal ya gejala-gejala si virus ini karena dia menyerang di bagian pernapasan, maka akan timbullah gejala-gejala pernapasan. Dimulai dari batuk, sakit tenggorok, nggak bisa mencium bau, kemudian sesak napas, batuk, dan disertai dengan demam. Karena memang targetnya ke sana. Tapi juga ada target yang ke pencernaan, jadi bikin diare. Jadi bisa ke pencernaan, bisa juga ke pernapasan. Tapi paling banyak reseptornya atau tempat tempelnya dia adalah di pernapasan. Jadi keluhan-keluhan seperti batuk, pilek, demam gitu ya. Terus kemudian gejala-gejala yang berhubungan dengan sesak. Nah, ini yang menurut saya menjadi permasalahan ini ya. Nah, ini gambaran sedikit. Nah, terus kemudian kejadian ini ternyata banyak menyerang pada orang-orang usia tua. Jadi para sahabat sehat yang sudah tua ini perlu waspada ini ya. Waspada karena memang banyak kejadiannya di orang-orang yang tua ini. Angka kejadiannya di Cina berdasarkan data itu umur 48 sampai 89 tahun. Ya, jadi ini perubahan yang kejadian yang cukup banyak ya. Oke, ini saya yakin sudah paham semua ya. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan penyebaran virus ini salah satunya lewat droplet. Droplet itu artinya percikan air liur. Nah, dia jadi ada satu media yang menyebabkan dia masih bisa bertahan hidup. Maka itu kenapa pentingnya pakai masker. Sebenarnya gini, masyarakat kita kan dihimbau ya untuk pakai masker, terus kemudian jaga jarak, kemudian mencuci tangan. Sebenarnya mudah loh ini. Mudah, cuman kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Saya juga bingung nih. Padahal nggak ada ruginya loh kita pakai masker ya. Pakai masker kan kalau pada wanita kan ngirit bedak, ngirit lipstik gitu ya. Terus jaga jarak kan juga aman tuh kan, menghindari copet gitu ya. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya. Cuci tangan, tangan kita menjadi bagus. Jadi udahlah jalankan yang sederhana itu 3M itu dijalankan saja. Menjaga jarak, kemudian memakai masker, nggak ada ruginya lah. Malah kalau menurut saya wanita bagus pakai cadar sekalian gitu ya. Yang dulu dianggap cadar teroris sekarang mau tidak mau orang dicadarkan ini ya, secara tidak langsung dipakai cadar ya. Nah, ini adalah media-media yang mereka bisa menular ya, salah satu dengan percikan air liur ya. Dengan percikan air liur kemudian nempel di tempat benda, kemudian air liur yang masih ada, kemudian kita pegang benda tersebut, kemudian kita memegang tangan, kemudian tangan kita masuk ke daerah hidung dan mulut, maka dia akan bisa menyebabkan penyebaran ke dalam tubuh kita. Jadi gunakanlah itu ya, masker, terus kemudian jaga jarak sama mencuci tangan. Ini hal yang sudah kita pahami semuanya. Nah, saya nggak bahas dari sisi itu, saya bahas agak lebih spesifik lagi gitu ya. Ya, yakinlah sama ini nih. Ya, wa khalaqa kulla syai', bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Virus itu diciptakan oleh Allah. Ya, manusia hanya bisa memodifikasi, kalaupun itu dimodifikasi. Tapi modifikasi itu bisa secara sengaja ataupun tidak sengaja dengan kondisi alam. Tapi apapun itu, Allah lah yang menciptakan. Wa khalaqa kulla syai'. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Ya. Dengan cara apa? Ini dengan cara ukuran-ukuran dengan serapih-rapihnya. Begitu luar biasanya Allah menciptakan segala sesuatu ini. Maka itu Allah itu merupakan pencipta. Ya.
Dia punya langit dan bumi, ya. Dan kita harus meyakini bahwa kejadian ini semuanya atas izin Allah. Daun yang jatuh, hujan yang turun, bahkan hadirnya virus ini pun semua atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, maka hal ini tidak mungkin terjadi. Dan yakinlah bahwa urutan-urutan RNA ini Allah sudah pasang-pasangkan. Ya, Allah sudah bentuk. Cuman mungkin bisa terjadi mutasi, terjadi perubahan. Bisa kondisi alam ataupun mungkin bisa dimodifikasi oleh manusia. Wallahu alam, kita tidak tahu dari sisi itunya, tapi yang pasti bahan baku urutan RNA-nya adalah diciptakan oleh Allah. Nah, ini hal yang luar biasa. Yakini ini, ya. Allah menciptakan segala sesuatu. Dan yakinlah bahwa seluruh makhluk ini tunduk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Ya. Semua makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih. Virus bertasbih. Sel bertasbih, tumbuhan bertasbih. Penelitian terbaru tumbuhan itu menghasilkan gelombang-gelombang tertentu yang sudah ditangkap, ya. Cuman gelombangnya itu kita tidak paham, ya, apa bahasa tasbihnya mereka. Tapi gelombang-gelombang inilah yang menunjukkan bahwa makhluk itu bertasbih. Termasuk virus ini pun bertasbih. Sel tubuh kita ini pun juga bertasbih. Nah, kebenaran saya ingin mengadakan sebuah penelitian dengan Korea. Jadi orang Korea itu sudah menemukan ternyata virus itu menghasilkan gelombang-gelombang tertentu, ya. Bahkan dia sudah mengidentifikasi salah satunya adalah virus influenza. Dia menghasilkan gelombang tertentu, maka itu dia bisa menciptakan sebuah alat yang mengubah gelombang-gelombang itu. Jadi virus itu karena gelombangnya ditangkap dalam bentuk misalnya gelombang dengan panjang gelombang X, kemudian dipengaruhi, maka dia akan berubah. Jadi tasbihnya mereka itu dalam bentuk misalnya gelombang-gelombang tertentu. Ini salah satu yang bisa kita coba pelajari. Gitu ya. Maka itu kenapa kalau makhluk ini semua tunduk kepada Allah, maka langkah logiknya adalah kita harus juga tunduk kepada Allah. Maka Allah akan menundukkan makhluk itu kepada kita. Ingat, kita ini khalifah. Ya. Dipercayakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan Allah tundukkan itu seluruh makhluk di muka bumi kepada manusia. Termasuk virus pun juga ditundukkan. Ya, tapi khalifah ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Sehingga kita sering merusak alam. Nah, ini yang jadinya dikhawatirkan Allah memberikan azab kepada kita. Ya. Jadi ini hal yang sederhana, tapi ini cukup menarik untuk diteliti. Cuman penelitian saya belum berlanjut karena kemarin terkendala dengan masalah pandemi. Dari Korea datang ke Fakultas Kedokteran kita, jadi ada kendala. Kita meneliti tentang gelombang tadi, ya, gelombang-gelombang itu. Ternyata sel menghasilkan gelombang, bakteri menghasilkan gelombang, terus kemudian tumbuhan menghasilkan gelombang, virus pun menghasilkan gelombang. Nah, itu salah satu bentuk tasbihnya mereka. Ya, maka itu langkah yang paling konkret karena mereka makhluk Allah, maka mereka tunduk kepada Allah termasuk kalamullah. Jadi sangat sederhana sekali sebenarnya bagaimana menundukkan makhluk itu ya dengan kalamullah. Kalamullah itu kan kata-katanya Allah. Allah itu yang mereka sembah. Maka dengan hadirnya kalamullah, maka mereka akan tunduk kepada Allah. Cuman manusia saja nih yang sombong nih, dengan kalamullah kita tidak tunduk. Tapi makhluk dengan kalamullah semuanya tunduk ini ya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Maka itu tips yang nanti saya berikan salah satunya adalah dengan membaca Quran. Quran ini sangat luar biasa ternyata kalau dikaji lebih detail lagi. Nah, yakinlah bahwa Allah menciptakan sesuatu ini tidak ada yang sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidaklah menciptakan sesuatu ini sia-sia. Mungkin dengan hadirnya virus ini pun juga tidak ada sia-sia. Ya, kita jadi senang di rumah, bisa berdialog, bisa bersama keluarga, ya kan? Terus kita bisa ketemu lagi nih secara virtual gitu ya. Mungkin hadirnya virus ini mungkin terbentuk imun juga dan sebagainya. Yakinlah bahwa Allah menciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Ya, hadirnya virus ini mungkin jadi pelajaran kita juga. Ya, oke, yakinlah bahwa ini ujian juga dari Allah.
Dan Allah sudah bilang ya di dalam Al-Qur'an walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirish sabirin. Ingat ini, kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit doang, nggak banyak-banyak lah. Ya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada ujian ini harus sabar. Ya. Ini kita diuji nih, kesabaran kita nih sejauh mana. Karena ternyata harinya COVID ini banyak orang yang ternyata malah stres nih. Banyak orang yang hadir ke pengobatan saya lebih dominan stresnya, lebih dominan khawatirnya. Padahal khawatir itu jelas-jelas mensupresi imun. Maka itu wabah ini jangan terlalu khawatir, tetapi harus diwaspadai. Ya, waspada bukan berarti harus khawatir berlebihan. Karena khawatir berlebihan akan berdampak kepada penurunan respon imun. Nah, gimana kita solusinya ini? Ini sudah ada pandemi, mau diapain nih dok? Ya kan, nggak mungkin kita nyerah. Ya sudah, kita berikan solusi. Sebenarnya sederhana sebenarnya solusinya, gitu ya. Ini yang saya yakini ya, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ini perkataan yang sederhana, tapi ternyata berat juga ini. Coba kita yakin dulu kepada Allah. Kadang-kadang ini kita nggak yakin sama Allah gitu. Hanya mungkin di bibir saja yakin sama Allah, tetapi di dalam pelaksanaannya kita tuh nggak yakin sama Allah kadang-kadang. Saya coba analogikan saja. Ini sederhana sekali. Kenapa Allah ini harus kita yakini benar-benar? Coba kalau kita lihat bagaimana sel itu membelah. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Siapa yang menyuruh sel itu untuk membelah? Coba kalau kita perhatikan lagi bagaimana sel darah putih bergerak menuju si kuman. Siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang mengomandokan mereka untuk mengambilkan pertahanan-pertahanan yang lebih spesifik? Jangankan itu, ya rambut kita tumbuh saja nggak bisa kita kendalikan. Rambut tolong berhenti, nggak bisa. Jantung ini berdetak, suruh sebentar istirahat dong jantung 5 menit, tidak bisa. Banyak hal di dalam tubuh kita yang ternyata kita tidak bisa mengaturnya. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Banyak orang bilang otomatis. Otomatis sebuah mesin pasti harus di-on-kan terlebih dahulu. Sama halnya dengan sel tadi, sama halnya dengan sel darah putih tadi, sama halnya dengan rambut tadi. Ada on-nya. Siapa yang meng-on-kan dan siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Maka itu kesembuhan itu sebenarnya adalah hak prerogatif Allah. Ada orang minum obat itu wasilah saja. Ya, obat itu hanya sebuah wasilah. Obat itu misalnya membunuh bakteri, bakterinya mati. Memang mati, tapi bakteri juga bisa hidup kembali. Dan kita ingat misalnya sebagai contoh, bakteri radang tenggorok, misalnya Staphylococcus misalnya. Atau bakteri di dalam pencernaan, misalnya E. coli. Misalnya kan, bakteri ini sebenarnya baik, cuma dia berpindah tempat. Nah, karena berpindah tempat, maka dia akan berdampak mengalami permasalahan tuh. Jadi boleh jadi dengan pemberian antibiotik bisa menyebabkan kematian bakteri baik dan juga menyebabkan kematian bakteri yang buruk. Nah, kesimpulannya adalah dengan pemberian obat memang menyelesaikan satu permasalahan, tapi khawatirnya kita menimbulkan permasalahan yang lain. Bakteri yang baik juga akan mati. Imun kita juga jadi tidak bagus. Nah, siapa penyembuh yang paling hakiki? Adalah Allah. Karena Allah yang mengatur bagaimana sel itu membelah, menggerakkan imun. Ya, bagaimana Allah memerintahkan si bakteri. Ya, boleh jadi dia mati, tapi Allah bisa datangkan lagi itu si bakteri. Ya, bisa jadi mungkin penyerapan obat menjadi tidak bagus karena proses enzimatik yang di dalam pencernaannya tidak bagus. Bisa jadi. Banyak hal sebenarnya yang dipengaruhi oleh sesuatu hal yang kita tidak pahami. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Maka itu kunci utamanya untuk kita hidup sehat. Yakin dulu kepada Allah karena Allah menciptakan kita. Dan Allah lah juga yang mengatur dalam kehidupan kita ini termasuk sel yang membelah, imun yang bergerak, rambut yang tumbuh, daun yang jatuh, hujan yang turun, semuanya atas izin Allah. Jadi langkah konkretnya pada sahabat sehat semuanya, ayo ya. Ini saya ajak ini.
Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Tauhid ini la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ini penting sekali. Karena kita selalu mengagung-agungkan keilmuan kita. Tapi kita lupa, bahwa Allah adalah yang mengatur alam semesta ini. Jadi saya ingatkan lagi, kalau sakit, ada pandemi, ingatlah Allah. Ini penting sekali ini. Jadi sebenarnya nggak ada penyakit menular kalau Allah nggak izinkan. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang Badui kepada Rasulullah. Ya kan? Rasul bilang nggak ada A2, nggak ada penyakit menular. Tapi orang Badui bilang, terus bagaimana ya Rasulullah? Ya, ada unta di padang pasir, unta itu bersih, seperti gerombolan kijang, lalu datang unta yang berkudis dan bercampur, apa nggak nular? Jawaban Rasul luar biasa. Siapa yang menulari pertama kalinya? Jadi misalnya begini, saya menulari A, saya menulari si B, B menulari si C menulari si D. Sama dengan virus corona ini. Saya menulari si B, B menulari si C. Pertanyaan yang paling sederhana, si A atau saya yang nularin siapa? Yang pertama kali kena penyakit itu nularin siapa? Coba perhatikan hadis ini. Ini hadis yang luar biasa ini. A nularin si B, B nularin si C. Siapa yang nularin si A? Maka itu digarisbawahi. Nggak ada penyakit menular tanpa izin Allah. Karena penyakit menular itu ada awalnya dulu. Maka itu jawaban Rasul ini cerdas sekali. Lalu siapakah yang menulari yang pertama? Siapa coba? Berarti kejadian ini, penularan penyakit semua atas izin Allah. Tapi ingat, ada upaya-upaya yang harus kita lakukan. Pakai masker, jaga jarak, itu adalah upaya. Nanti saya terangkan lebih lanjut lagi. Tapi yakini dulu bahwa kejadian semua ini atas izin Allah. Maka itu hari ini saya akan coba lebih banyak ke tauhid terlebih dahulu. Buat saya ini cukup penting tauhid ini. Ya, ini yang perlu saya garis bawahi. Ini juga menarik sekali tentang kisah, ya, tentang kisah Umar ketika datang ke Syam. Ya, ketika mau datang ke Syam, Umar dengar nih di sana ada wabah. Ya. Terus kemudian ada wabah, maka Umar berdiskusi dengan para sahabat. Ada kalangan Ansor, kalangan Muhajirin, dan ternyata terjadi perdebatan. Umar datang aja nggak apa-apa. Kan kita punya Allah. Ada yang bilang Umar balik aja, soalnya ada penyakit menular. Jadi terjadi perdebatan. Ya, ini mau datang atau mau balik, mau datang atau mau balik. Gitu. Ya, karena diskusi yang cukup alot di antara para sahabat, dan punya sahabat itu juga punya pendapat yang masing-masing yang cukup kuat. Tapi akhirnya Umar tetap tidak jadi pergi ke Syam. Sampai ada seorang sahabat, wahai Umar, kenapa engkau lari dari takdir? Apa jawab Umar? Saya bukan lari dari takdir. Saya berpindah ke takdir yang lain. Ini jawaban Umar. Ya, kenapa Umar bilang seperti itu dan dia harus kembali? Karena ada hadis ini. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, jangan ke sana. Dan jika kamu berada di satu negeri, ya jangan keluar. Tapi ada sahabat tadi yang bilang, kok lari dari takdir? Ya, jawab Umar, saya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain. Sampai Umar mengisyaratkan, jika Anda memiliki segerombolan domba, segerombolan kambing, kemudian kamu mendapatkan ada dua, satu tandus, satu subur, maka mana yang engkau pilih? Itu pertanyaan dari Umar. Maka engkau akan berpindah dari yang tandus ditinggalkan, akan memilih yang subur. Maka itu saya pindah dari satu takdir ke takdir Allah yang lainnya. Maka itu ini juga menjelaskan bagaimana takdir itu. Takdir itu seperti kita di persimpangan jalan, di antara dua jalan. Disitulah peran hidayah. Kita memilih yang A atau milih yang B. Dan Umar ternyata untuk hadis ini, beliau kembali. Jadi zaman sahabat pun juga terjadi perdebatan, bukan berarti tanpa perdebatan. Ya, ada yang bilang
Kok takut Umar gitu? Ada yang bilang balik ya, tapi Umar memilih yang balik. Ya, ini juga satu hadis yang luar biasa. Jangan dicampur antara yang sakit dengan yang sehat. Maka itu ada isolasi. Isolasi ini cukup penting. Jangan dicampur juga itu orang-orang yang sakit dengan orang-orang yang sehat. Karena dampaknya akan terjadi penularan. Hindari kontak. Maka itu pentingnya juga menjaga jarak tadi. Ya. Nah ini penelitian-penelitian tentang bagaimana efek ibadah terhadap kesembuhan. Ya. Efek ibadah kepada kesembuhan. Ya. Ini mungkin nggak usah deh, saya terlalu panjang nanti ya. Ini juga jaga kebersihan lah. Ini merupakan hal yang walaupun di rumah jangan nggak pernah mandi nih sahabat sehat semuanya. Mentang-mentang di rumah nggak pernah mandi lah ya. Tetap jaga kebersihan. Islam tuh mengajarkan kebersihan sangat luar biasa. Ya, kita hanya suruh cuci tangan, tapi Islam mengajarkan berwudu. Berwudu ini juga luar biasa. Sikat gigi, Islam mengajarkan sebelum sholat. Setiap sebelum sholat. Berapa kali itu? Minimal 5 kali itu. Kedokteran paling berapa kali gitu ya. Jadi Islam itu sangat-sangat benar-benar memperhatikan aspek kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah menyukai kepada orang-orang yang taubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kebersihan ini menjadi cukup penting. Jadi tolong walaupun di rumah harus rajin mandi ya. Nah, ini hubungannya kebersihan dengan imun. Jadi imun itu sangat dipengaruhi oleh kebersihan kita. Jadi kalau kita mau sehat ya jaga kebersihan. Ya, istirahat yang cukup. Ini juga cukup penting. Ya. Begadang itu akan berdampak kepada penurunan respon imun. Istirahat yang cukup, imun menjadi lebih bagus. Ya. Jadi bagi para sahabat sehat ketika work from home jangan mentang-mentang besok libur saya di rumah larut malam, jangan. Ada kebiasaan Rasul yang luar biasa. Rasul itu tidur di awal malam dan bangun di sepertiga malam. Karena ada satu hadis yang menceritakan tentang Rasul melarang senda gurau habis sholat Isya. Jadi kalau hitungan waktu ya dalam beberapa hadis itu Rasul kebiasaan tidurnya habis sholat Isya, mungkin sekitar jam 8, jam 9 ya. Bangun di sekitar jam sepertiga malam, kadang-kadang sepertiga awal, sepertiga tengah, dan sepertiga akhir. Paling banyak di sepertiga akhir, berarti kurang lebih sekitar jam 2, jam 3. Kalau tidur jam 8, bangun jam 2, jam 3, itu tidurnya Rasul sudah cukup. Ya, 6-8 jam. Tapi Rasul juga pernah tidur sampai larut malam. Ya, tapi itu dengan kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya di bulan Ramadan. Rasul itu tidur di larut malam karena ada aktivitas ibadahnya. Ya, jadi intinya adalah tidur harus cukup dan tolong biasakan ngikutin tidur cara Nabi. Ya, bersihkan kasur, terus kemudian berwudu, berdoa, matikan lampu, tidur miring ke kanan. Ini kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa yang ternyata dari sisi kesehatan akan berdampak bagus. Ya. Nah ini hubungannya dengan tidur dan imun. Jadi intinya imun lagi ini. Karena imun ini yang akan mengcounter si virus itu sendiri. Kalau imun kita bagus, maka kita akan aman. Jangan stres. Nah ini sahabat sehat ini. Ya, gimana supaya nggak stres? Ya, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah, maka akan menenangkan hati kita. Artinya harus banyak zikir ini ya. Ya, bisa mempelajari. Hari ini pun juga salah satu bentuk zikir. Kita mempelajari ayat-ayat Allah, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Ini juga salah satu bentuk zikir. Dengan kita ingat gini jadi ingat Allah kan. Nanti hati kita menjadi tenang. Ya, nggak ada cara yang lain nih daripada pakai obat-obat penenang malah beresiko itu. Ya, mendingan apa? Berzikir. Berzikir ini sangat luar biasa. Ya, jangan suuzon pokoknya, jangan buruk sangka, selalu berhusnuzon. Perbanyak senyum, jangan marah-marah, udah. Dan ikhlas, sabar dan syukur. Ini cara-cara sederhana, tetapi ini sangat penting. Walaupun ini mudah diucapkan, tapi memang sulit. Tapi dengan hadirnya ini melatih kita nih untuk tidak stres, melatih kita untuk sabar. Mudah-mudahan nih setelah pandemi ini sahabat-sahabat sehat semuanya menjadi orang-orang yang sabar semuanya ya, karena lagi diuji nih kesabarannya. Nah ini efek stres terhadap imun lagi. Jadi ternyata memang stres ini mempengaruhi imun. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kita stres itu. Ya, sampai tidurnya terganggu, sampai tensi naik gitu, sampai jantung berdetak cepat. Ya, ini gara-gara efek hormon stres ya. Jadi tolong jangan stres ya.
Ini stres dan imun. Nah, ini olahraga. Ini juga walaupun di rumah nanti nggak pernah olahraga, tetap olahraga. Ya, ya mungkin muterin rumah, bersih-bersih rumah, nyuci piring, nyapu, ngepel. Mungkin bapak-bapak yang nggak biasa nyapu ngepel, rasainlah nyapu ngepel. Jadi bisa merasakan bagaimana istri pun juga capek di rumah gitu ya. Jadi olahraga pokoknya bergerak. Ya, termasuk bercanda kepada istrinya pun juga kegiatan yang luar biasa itu. Maka itu angka orang hamil meningkat nih pasca work from home ya. Karena ya tadi ya candaan kepada suami dan istri ini menjadi nilai pahala ini. Karena setiap sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia dan permainan belaka kecuali ya, candaan suami kepada istrinya ya, melatih kudanya, memanah dan berenang. Ya, jadi ini olahraga yang memang sangat juga direkomendasikan. Walaupun di rumah sudah olahraga ya. Olahraga ini menjadi penting dan jangan olahraga malam hari. Olahraga malam ini sangat buruk sekali. Ya, karena pada saat malam kadar oksigen sangat sedikit. Olahraga yang paling bagus adalah olahraga di mana kadar oksigennya itu cukup. Karena kalau tidak akan terjadi perubahan energi secara anaerob. Nah, ini hubungannya tentang bagaimana olahraga berhubungan dengan imun. Orang yang rajin olahraga maka imunnya menjadi bagus. Orang yang tidur terus-terusan, ya ini mentang-mentang work from home tidur terus-terusan, nah itu juga nggak bagus. Tapi dokter bilang suruh tidur cukup, iya cukup. Jangan berlebihan. Karena kalau tidurnya terus, nanti nggak pernah olahraga, masalah lagi. Jadi harus ada waktu untuk tidur, ada harus waktu juga dengan olahraga. Ini tadi yang saya bilang, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi ini penting sekali ini. Kata syifa ini, sebagian ulama tafsir itu obat untuk hati, obat untuk jiwa. Tapi kalau kita telaah lagi, ternyata banyak penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Quran. Ya, ada satu jurnal yang cukup menarik ini yang saya berikan di sini, bahwa ternyata sel kanker dibacakan Quran, dia selnya tidak apa? Tidak mengalami migrasi, tidak mengalami berproliferasi. Ya, jadi luar biasa ini. Dengan dibacakan Quran seolah-olah si sel itu tunduk, diam gitu loh. Ternyata Al-Quran ini merupakan obat dan rahmat ya bagi orang-orang yang beriman, orang yang yakin dulu. Ya, orang nggak yakin susah ini. Masalahnya banyak orang nggak yakin dengan Al-Quran. Ya, nah ini yang kadang-kadang dunia keilmuan kita ini harus di bawah keimanan harusnya. Iman yang paling penting. Saya selalu ditanyakan nih, emang logiknya gimana itu? Al-Quran bisa mengobati gitu kan. Biasa di kedokteran itu pasti akan bertanya hal-hal yang logik gitu kan. Yang semuanya berbasis evidence based. Maka itu kenapa saya coba terangkan. Ya, kemarin juga ketemu dengan teman-teman sejawat saya terangkan. Ini jadi obat loh. Kita bukan bicara taklid ini penelitian. Lagi mana dok? Nah ini ada keterangannya ini. Ini nanti saya akan terangkan secara sesi yang berbeda bagaimana mekanisme Quran terhadap sel. Ya, di sini diterangkan mekanismenya. Ya, jadi ternyata proliferasi sel-sel kanker itu mengalami down regulation. Jadi dia turun, nggak tumbuh gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Ini loh luar biasa. Saat ini kita bicara keimanan dulu deh. Kalau memang susah menerima, keimanan dulu yang paling penting. Yakinlah bahwa apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya benar. Itu dulu yang penting. Karena ranah keimanan ini harus di atas ranah akal dulu nih. Karena tidak segala sesuatu itu tidak harus dengan akal. Tidak harus gitu ya. Bagaimana kita harus beriman. Rukun iman itu apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat. Ya kan? Itu hal-hal yang gaib. Nanti kalau ditanya malaikat mana bentuknya, nggak bisa kita utarakan. Maka keimanan itu harus diutamakan dulu. Jangan apa-apa kalau tidak bisa dianggap dengan akal, maka dianggap tidak benar. Nah, jangan begitu dulu. Nah ini paradigma dan pemikiran ini yang harus kita jauhkan dulu. Maka itu ada rukun iman. Rukun iman ini kita yakini dulu. Nah masalah penelitian kita coba cari. Kita coba teliti, kita coba pelajari gitu ya supaya kita bisa menjelaskan. Dan alhamdulillah saya sudah bisa jelaskan kenapa Quran ini menjadi bagus dan sangat berespon.
Mungkin kalau sudah pernah dengar penelitian Masaru Emoto ya, nanti kita akan kaji ini dalam kajian-kajian kita setiap sebulan sekali supaya kita bisa terangkan kepada masyarakat hebatnya Quran. Semakin kita bisa menerangkan semakin bagus. Saya terinspirasi dengan kisahnya Nabi Musa dan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Musa adalah nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Berarti nabi yang memang yakin benar-benar nih kepada Allah. Karena merupakan nabi ulul azmi kan, di mana nabi yang memberikan keutamaan. Ya, Nabi Ibrahim adalah kekasihnya Allah. Bayangkan coba, ini contoh dua nabi yang dekat dengan Allah. Apakah mereka tidak yakin dengan Allah? Saya yakin. Tapi kenapa mereka ingin pembuktian? Bagaimana Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah? Bagaimana Nabi Ibrahim ingin melihat kebesaran Allah dan Allah memerintahkan suruh memotong burung menjadi 4 bagian kemudian ditaruh di beberapa ujung. Kemudian bersatu lagi itu burung. Berarti kesimpulannya sesosok Nabi yang yakin dengan Allah pun secara fitrah dia ingin mengetahui Allah, ingin mengetahui kebesaran Allah. Sama halnya dengan ini Quran. Kita sebagai seorang akademisi juga ingin mencoba membuktikan ini secara dunia kedokteran. Ya, tapi intinya sekelas Nabi saja juga ingin tahu siapa penciptanya, ingin tahu kebesarannya. Gitu ya. Apalagi kita bukan sosok Nabi. Jadi sangat wajar saja dengan adanya kajian-kajian ini pun mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita. Ya, karena sosok Nabi aja menambah keyakinannya sampai seperti itu. Nah, dengan adanya ini kita semakin yakin bahwa ternyata Al-Quran sangat luar biasa. Dan ini sudah ada penelitiannya. Berpuasa, ini juga menjadi hal yang cukup penting. Ya, puasa itu ternyata meningkatkan imun. Jadi di rumah ya harus rajinlah berpuasa, minimal Senin Kamis lah. Ya, ditambah lagi biar ngirit kan kalau di rumah banyak makan. Jadi dengan puasa pengeluaran juga mudah-mudahan nggak makin banyak ini. Jadi berpuasa ini penting ya minimal Senin Kamis ya. Hubungannya apa? Nah ini ada. Bagaimana hubungan puasa dan sudah saya sampaikan pada pelatihan di awal ya tentang efek ini. Ini Ramadan. Ini sholat tahajud sudah saya sampaikan bahwa ternyata tahajud itu mampu meningkatkan imun. Jadi harus semakin rajin itu tahajudnya. Karena kan kita tidak terlalu lelah ya kalau kerja di rumah. Ya, jadi ada spare waktu untuk berbagi untuk bagaimana kita melakukan sholat tahajud. Nah ini penelitiannya, konsumsi makanan yang halal dan baik. Ini juga cukup penting. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Konsumsi yang halal dan baik. Sesuatu yang halal belum tentu baik. Contoh rumput. Rumput itu halal, tapi nggak bagus buat manusia. Maka itu kombinasi dua kata-kata ini, halal dan thayyiban ini menjadi hal yang cukup penting. Maka itu ketika kita bekerja di rumah, makanan jangan sembarangan. Makanlah yang baik. Perbanyak vitamin C misalnya, karena vitamin C meningkatkan imun. Ya, karena imun ini bagus sekali dengan salah satunya sumbernya adalah vitamin C. Apa sumber vitamin C? Sudah kita bahas ya, jamu biji kelutuk merah, terus kemudian jeruk gitu ya. Itu salah satunya. Ya, terus kemudian apalagi? Ya, hindari yang 5P. Saya ingatkan nih berulang-ulang 5P, penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik. Itu akan memperberat respon imun kita. Imun kita jadi disibukkan dengan benda-benda yang asing. Sesuatu yang asing itu dianggap sebagai tambahan kerjaan yang seharusnya tidak perlu imun ke situ. Ya, jadi makin banyaknya benda-benda asing akan memperberat fungsi imun kita untuk bekerja untuk mengeliminasi zat-zat asing itu. Saya ingatkan lagi nih, penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik, tolong hindarilah. Cari sesuatu yang baik, sesuatu yang tidak sintetik itu jauh lebih aman. Ya. Nah, ini aspek bagaimana makanan yang halal itu bagus buat kesehatan. Saya contohkan di sini tentang perbedaan daging yang disembelih dengan daging yang tidak disembelih. Jadi ada penelitian daging yang disembelih dengan masih dalam keadaan tidak dipingsankan ya atau tidak ditembak atau dipukul sama disembelih yang benar-benar disembelih seperti sembelihnya kurban. Ternyata kalau daging yang dipingsankan atau ditembak gitu ya atau dipukul misalnya itu ternyata
darah itu tidak keluar. Kita tahu bahwa darah itu merupakan media yang terbaik untuk kuman. Nah, maka kualitas dagingnya menjadi buruk. Maka itu daging yang paling bagus itu adalah daging yang disembelih dengan nama Allah. Keluar, seret darahnya, kemudian ucapan Allah ini juga luar biasa. Jadi ada penelitian juga cukup bagus tuh. Ya, nanti silakan dicoba saja. Daging yang diomel-omelin gitu ya, sama daging yang dibacakan ayat Al-Quran coba. Bagaimana tuh daya awetnya? Silakan dicoba. Itu jadi menjadi penelitian juga itu. Nah ini contoh penelitian tadi tentang daging yang disembelih sama daging yang ditembak atau dipukul atau dipingsankan. Ternyata daging yang disembelih itu lebih bertahan lebih lama dan kualitas dagingnya bagus daripada daging yang ditembak atau dipukul atau tidak disembelih tadi. Ternyata kualitas dagingnya menjadi lebih buruk dan gampang terjadi perkembangan kuman. Jadi ternyata aspek halal menjadi penting. Konsumsi madu, kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu, madu ini menjadi penting daripada gula, pakailah madu karena madu ini menjadi obat ya. Ini penggunaan madu ya untuk kesehatan. Habatus sauda ini juga mengobati semua penyakit kecuali kematian. Ini yakini aja dulu dah. Intinya adalah habatus sauda itu meningkatkan imun. Ya, ini contoh jurnal bahwa ternyata konsumsi habatus sauda meningkatkan imun, immunomodulation gitu ya. Ini sebagai anti asma. Dan yang terakhir ini, rutinkan berbekam. Ini penting banget ini. Tadi malam saya pusing nih kenapa semuanya normal. Setelah saya lihat ternyata bulannya masih bulat nih. Wah, ini naik nih kayaknya nih. Saya coba bekam. Ternyata bekam luar biasa. Pusing saya hilang, semuanya hilang. Jadi saya menyarankan untuk berbekam lah. Sebulan sekali lah. Ini penting nih. Mudah-mudahan aplikasi Wihil nih nanti bisa ke seluruh Indonesia nih. Kalau sudah pandemi ini sudah berlalu ya. Jadi saya menyarankan berbekam. Rutinkan berbekam. Sebulan sekali ya. Dan ternyata enak sekali berbekam. Baik, itu yang bisa saya berikan. Selebihnya kita dialog, tanya jawab karena waktu zuhur kan sudah 11:30 ya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab ya. Supaya kita lebih efektif untuk bertanya dan berinteraktif. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah di masa pandemi ini. Jadi tetap sehat walaupun di rumah. Tetap sehat walaupun di rumah. Ya, intinya adalah virus ini juga makhluk Allah ya. Maka kita harus mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan harus mengikuti apa-apa yang Rasul contohkan. Maka kita akan sehat. Ya, Allah perintahkan, Rasul contohkan, sehat. Ya, itu sederhana sebenarnya. Cuman kadang-kadang pendekatan ini tidak dilakukan. Padahal pendekatan ini sangat luar biasa, sederhana, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, tapi efektif nih untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Imun kita bagus, maka virus akan hilang. Ya, tidak hanya virus, kanker pun bisa tereduksi dengan imun. Imun itu bisa mengenali kanker. Maka itu ada pengobatan yang namanya imunoterapi. Nah, kadang-kadang imun kita nggak ngenalin kanker tuh. Ya, maka itu ada obat yang membuka topeng si kanker. Jadi kanker itu dibuka topengnya. Ternyata kanker ini adalah sel munafik. Dia sebenarnya berpura-pura sebagai orang baik, padahal dia nggak baik. Nah, dibukalah kedok kemunafikannya. Kemudian si imun itu bisa makanin si kanker tadi. Itu namanya imunoterapi. Nah, ini sudah dikembangkan di beberapa rumah sakit. Konsepnya adalah dengan imunoterapi bukan kemoterapi. Jadi si imunnya diaktifkan supaya si kankernya dikenali oleh si imun itu. Jadi imun itu yang akan makanin si kanker. Jadi imun lah gitu. Imun ini luar biasa sebenarnya. Nah, termasuk di masa pandemi ini, kuatkanlah imun. Nah, ini adalah cara-cara kiat sehatnya adalah bagaimana menunjang imunitas kita menjadi bagus. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit COVID ini. Ya, mohon maaf ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sampaikan sedikit ya, Dok, bahwa untuk ya, kiat-kiat sehat pada waktu pandemik, apalagi banyak work from home adalah satu, olahraga, kemudian puasa, tahajud, tidur tepat waktu atau istirahat cukup setelah isya langsung tidur, kemudian tadi bekam, dan jangan stres tapi perbanyak berzikir. Jadi itu adalah beberapa tips dan trik dari kita, insya Allah kiat sunnah dengan di masa pandemik.
Baik, jadi saya sudah membuka untuk pertanyaan, sudah ada yang masuk, Dok. Jadi lewat email maupun lewat WhatsApp. Mungkin karena yang email sudah masuk sejak beberapa hari yang lalu, saya prioritaskan. Jadi ini ada pertanyaan dari email, Dok. Assalamualaikum, Dok. Saya sedang masa pemulihan habis sakit tipes dan qadarullah keluarga kami sedang menerima ujian kesabaran. Ada beberapa yang dinyatakan positif COVID. Alhamdulillah sekarang sudah selesai isolasi. Sejak itu timbul gatal-gatal di badan saya, sementara saya minum obat herbal. Berusaha untuk tidak minum obat kimia. Saya minum Procumin propolis, susu kambing, rosella, dan ada minyak herbal untuk membalur badan yang gatal. Mohon pencerahannya, Dok, apakah ini alergi ataukah pencetusnya karena stres? Jazakallah pencerahannya. Silakan, Dok. Iya, baik. Iya, ini saya senang nih. Hari ini dihadiri oleh sahabat saya ini, Dr. Hasanul nih. Assalamualaikum, Dr. Hasanul. Ini salah satu cabang klinik kita di Medan nih. Dr. Hasanul, terkoneksi nggak ini? Assalamualaikum, Dr. Hasanul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Ini perkenalkan nih sahabat sehat, ini tim dokter kita yang di Medan nih. Nanti kapan-kapan suruh mengisi kita ini. Bulan depan harus beliau ini. Allahu Akbar. Iya, ya. Di sini ada Dokter Rifki juga nih, Dokter Wahida ikut gabung ini. Ada Dokter Rifki, Dokter Sarlini. Yang mudah-mudahan menambah ilmu kita lagi, Dok. Oh iya, nanti kalau untuk dokter nih beda lagi nih. Kita kajinya jurnal ini nanti. Masya Allah. Apa nih, Ana sambil jalan nih, sambil dengerin multitasking lah sedikit-sedikit. Rasanya kalau melewatkan. Ya sudah. Ya, hati-hati Dokter Hasanul, Siap. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, itu salah satu sahabat saya di Medan ya. Beliau sangat konsentrasi dengan Tibun Nabawi. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pejuang kita ini. Nanti Dr. Hasanul suruh mengisi lah Pak Safril ya ke depan. Ya, insya Allah. Ya, jadi begini. Kalau gatal-gatal, ya umumnya nih kita bicara umumnya biasanya sih alergi ya. Nah, caranya ya carilah faktor pencetus alerginya. Ya, cari faktor pencetus alerginya. Di mana itu? Penyebabnya apa? Apakah itu alergi karena makanan, alergi karena udara, alergi karena sesuatu? Stres bisa nggak? Bisa menimbulkan gatal. Ya. Nah, terus ada nggak cara-cara alami gitu kan? Ada beberapa tanaman obat yang memiliki efek antihistamin. Ya, antihistamin. Salah satunya habatus sauda. Habatus sauda itu memiliki efek antihistamin, anti alergi. Nah, coba konsumsi habatus sauda. Ya, terus kemudian perhatikan pemicunya. Setelah ketahuan pemicunya, maka lakukan proses sensitisasi. Misalnya ibu alergi karena protein misalnya, karena gak ada telur. Maka langkah pertama hindari dulu telur, kemudian konsumsi habatus sauda. Setelah itu, lakukan sensitisasi telur, misalnya dengan dosis terkecil yang tidak menimbulkan respon. Misalnya secuil telur, coba jalankan seminggu. Oh, ternyata nggak muncul. Alhamdulillah, naikin 2 cuil, 3 cuil, sampai 1 butir telur. Nah, itu adalah proses sensitisasi. Karena khawatirnya kalau kita tidak melakukan sensitisasi, kita akan alergi terus-terusan. Ya, tapi awalnya dihindari, kemudian lakukan sensitisasi. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya tadi konsumsi habatus sauda. Habatus sauda itu memiliki efek antihistamin. Ya, maka itu benar sekali tuh Rasul bilang itu ya, bahwa habatus sauda mengobati semua penyakit kecuali kematian. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini sudah positif sekarang negatif, mudah-mudahan imunnya sudah terbentuk dan mudah-mudahan nggak kena COVID lagi. Amin. Ya, gitu Pak Safril. Baik, ini pertanyaan kedua yang dari email juga, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin karena pesantren ya, atau orang anaknya ada di pesantren, ada mempunyai anak umur 16 tahun mengalami sulit buang air besar baru 2 atau 3 hari. Untuk makan normal tetap, dan buah yang disediakan adalah melon, semangka, dan pisang. Untuk air
normal 1,5 liter sampai 2 liter. Kadang-kadang suka minum susu sapi yang ada di kemasan. Mohon penjelasan dan solusinya, Dok. Silakan. Berapa hari tadi buang air besarnya, nggak buang air besar? 2 atau 3 hari baru BAB, Dok. Ya, baik. Jadi begini, buang air besar itu banyak dipengaruhi, bisa dikarenakan karena makanan kita yang kurang serat, bisa jadi, bisa disebabkan karena gangguan peristaltik di usus, bisa jadi karena kurangnya cairan, bisa jadi karena penyakit-penyakit tertentu, ya. Ya, misalnya kayak tumor itu bisa menghambat. Maka langkah konkretnya coba dipastikan dulu faktor penyebabnya apa. Ya, kalau memang karena faktor karena makanan yang kurang serat, maka perbanyaklah makanan yang mengandung serat. Ya, karena itu menjadi hal yang cukup penting untuk pembentukan feses gitu ya. Saya takutnya di pesantren kurang serat, coba banyakin serat, coba ya. Atau cara-cara yang sederhana, makan buah pepaya terlebih dahulu atau lidah buaya. Lidah buaya ini cukup bagus sekali untuk memperlancar buang air besar. Ya, coba diperhatikan itu. Sama aspek cairan juga. Cairannya juga cukup penting. Ya, jadi dilihat dulu faktor penyebabnya apa yang menyebabkan dia jadi susah buang air besar. Karena banyak sekali faktor penyebab susah buang air besar. Tapi yang paling sederhana coba perbanyaklah serat terlebih dahulu, ya dengan lidah buaya atau dengan pepaya atau makan sayur mayur yang cukup banyak. Itu mungkin bisa memberikan solusi. Coba dengan itu. Kalau misalnya tidak bisa dengan itu, berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Ada masalah apa? Tapi buat saya 2-3 hari masih relatif lebih aman ya. Kalau sudah 5 hari itu jadi masalah. Tapi yang paling bagus buang air besar adalah 1 hari sekali. Itu yang paling bagus. Ya, gitu Pak Safril. Baik. Sekarang terima kasih Dok, kita masuk ke chat box. Ya. Bismillah, Ustadz, intensitas olahraga itu seperti apa yang membuat antibodi menjadi kuat? Apakah cukup jalan-jalan 40 menit atau sampai berkeringat basah seluruh badan atau sampai capek banget? Indikator cukup olahraga ini apa? Dan adakah cara supaya tahu antibodi kita saat ini cukup kuat atau tidak dalam menghadapi virus? Mungkin itu dulu, ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya stop. Oh iya, banyak banget ini. Iya, olahraga yang benar adalah olahraga yang cukup. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya metabolisme. Gimana cara mengukur meningkatnya metabolisme? Terjadi kenaikan heart rate 20%. Itu yang paling mudah kita indikasikan. Ya, karena ada juga olahraga cuman tangan doang catur, itu olahraga. Jangan, itu tuh nggak olahraga. Ya, ada yang sampai luar biasa gitu, sampai keringat bercucuran. Karena kalau berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi, kekurangan elektrolit. Olahraga tidak harus berlebihan, cukupnya. Ya, kalau di hitungan medis terjadi tadi peningkatan metabolisme tubuh atau heart rate naik sekitar 20%, itu sudah cukup, gitu ya. Nah, dan itu juga dipengaruhi oleh umur. Jangan dipaksakan tuh umur yang udah tua suruh ngangkat besi, ya kelenger lah. Ya. Anak kecil misalnya suruh lari misalnya 100 km, ya kelenger lah. Sesuaikan olahraga itu dengan umur. Ya. Terus waktu yang terbaik untuk olahraga adalah pagi hari. Saya menyarankan pagi hari, jangan malam hari. Malam hari itu cukup buruk, gitu ya. Dan olahraga jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak bagus, termasuk hadirnya olahraga yang berlebihan. Jadi begitu, ya. Sudah terjawab sih mudah-mudahan ya. Ya. Tinggal ditanya nih, udah tua apa masih muda nih? Kalau udah tua kan suruh lari sprint nggak bisa itu. Ya mungkin dia jalan kaki sudah cukup. Iya, jadi tergantung umur juga ini. Ya. Disesuaikan dengan umur, ya. Terus tadi masih muda. Apalagi ini? Ya. Oh masih muda. Oh, ya. Terus apa nih? Antibodi kita kuat apa enggak? Antibodi, bagaimana kita mengetahui cukup kuat atau tidak? Tidak bisa diukur. Saat ini pun saya juga nggak tahu nih kuat apa enggak. Itulah imun. Itulah rahasia Allah. Kita nggak tahu nih kuat apa enggak. Karena kita tidak bisa menyuruh si imun aja kuat gitu, nggak bisa. Imun aja lemah, nggak bisa. Itulah kenapa kita harus mengingat Allah. Ini hal yang cukup penting sebenarnya. Tauhid ini yang harus kita kuatkan. Ini salah satunya juga pertanyaan yang luar biasa ini. Gimana kita tahu nih kuat apa enggak? Wallahu alam, nggak tahu. Kadang-kadang ada orang misalnya kita olahraga masih bagus, masih fit, tiba-tiba malamnya langsung demam. Siapa yang menyangka? Inilah rahasia imun. Siapa yang mengatur imun ini? Allah. Maka itu langkah konkretnya harus tadi dekat sama Allah, ibadah sama Allah, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu hal yang sangat konkret.
Ingat, saya ingatkan lagi bahwa Allah ya kan memerintahkan kita, melarang kita. Itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah loh. Allah nggak butuh sholat kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Pada dasarnya ibadah-ibadah yang diberikan atau diperintahkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Karena Allah tidak memiliki sifat zalim. Jadi saya teringat sekali dengan kisahnya Ali bin Abi Thalib dengan Umar bin Khattab ketika menghadapi kafir Quraisy. Ya, si kafir Quraisy itu bertanya kepada Umar bin Khattab. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Ini cukup menarik pertanyaan ini. Ya, sehingga pada waktu itu si Umar cepat emosi itu ketika ditanya. Ya, jadi ditanya ini si kafir Quraisy, ya Umar, kalau engkau bisa menjawab 3 pertanyaanku, maka aku akan masuk agamamu, kata si kafir Quraisy. Umar kemudian silakan. Apa pertanyaannya? Apa yang tidak dimiliki oleh Allah? Apa yang tidak diketahui oleh Allah? Dan sifat apa yang tidak ada pada Allah? Umar nggak bisa jawab tuh mungkin, makanya emosi. Ya, tapi akhirnya Ali lewat nih. Emang ada apa Umar? Kayaknya kok dengan si kafir ini kok marah-marah, kenapa ini gitu ya. Ini bahasa ininya aja ya. Ini kayaknya kurang ajar nih nanyain tentang Allah nih Tuhan kita. Emang apa pertanyaannya? Apa yang tidak dimiliki Allah? Apa yang tidak diketahui oleh Allah dan sifat apa yang tidak ada pada Allah? Maka Ali sebagai sesosok orang yang berilmu kemudian menjawab dengan sangat mudah. Ya, dalam surat Al-Ikhlas, Allah tidak punya anak. Allah tidak tahu bahwa dirinya punya sekutu, karena memang tidak ada sekutu baginya. Dan sifat yang tidak ada pada Allah adalah sifat zolim. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya. Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya. Allah memerintahkan ibadah, itu tidak mungkin zolim kepada hambanya. Pasti baik kepada hambanya. Karena memang Allah tidak memiliki sifat zolim. Ya, jadi seyogianya adalah kita harus minta kepada Allah, dan kita tidak tahu. Benar ini, kita nggak tahu antibodi kita bagus apa enggak, karena sulit terukur. Nggak ada parameternya. Parameternya apakah dengan dia olahraga kuat, apakah dengan tidak sakit, enggak juga. Imun kadang-kadang mendadak turun pun juga bisa. Ya, jadi ini rahasia Allah. Karena sulit itu diidentifikasikan. Tapi salah satu penampakan fisiknya kalau imunnya bagus ya kita nggak sakit. Intinya begitu. Tapi bukan berarti sekarang nggak sakit, nanti beberapa detik lagi tidak sakit. Bisa jadi sekarang nggak sakit, nanti mungkin beberapa menit yang akan datang kita sakit. Kita tidak tahu imun kita karena nggak bisa kita atur imun itu. Ayo imun kuat terus nggak bisa juga. Kan? Inilah menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita ini tidak punya apapun. Jadi begitu. Ya. Terus apa lagi nih Pak Safril? Ini ya, antara bekam dan donor darah. Dan donor gitu, darah, ya. Mana yang lebih baik dirutinkan? Silakan. Ya, semuanya sama-sama baik ya. Tapi kalau bekam, itu yang kebiasaan Rasulullah gitu ya. Kalau memilih bekam apa donor darah, ya saya serahkan ke masing-masing. Semuanya bagus lah ya. Bekam bagus, donor darah bagus gitu ya. Tapi bekam disunahkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi kalau saya berpikir boleh rutin bekam, dan juga boleh donor, tapi kalau sudah bekam jangan donor begitu. Jadi 2 kegiatan yang cukup positif dan bagus. Tapi bekam adalah sunnah Rasulullah, ya kebiasaan Rasul. Jadi rutinkan bekam, tapi juga donor darah boleh, tapi ketika donor darah jangan berbekam. Ya takutnya jumlah darahnya menjadi habis gitu ya. Terus kemudian bekam untuk akhwat. Ya. Bekam di akhwat, kemana bekam terbaik? Iya, ini Wihil nanti belum hadir karena pandemi ini. Iya. Mungkin. Jadi nanti ya. Insya Allah setelah pandemi berakhir, Wihil kembali beroperasi. Iya. Insya Allah. Ya. Oke, lanjut Mas April. Ya. Banyak dijual alat kop untuk dipakai sendiri di rumah. Itu bagaimana dok? Apa harus ada sedikit darah yang dikeluarkan? Mungkin Ibu Inanda atau Pak Inanda berbekam di rumah sendiri gitu. Iya. Jadi gini, kalau ibu mau berekam di rumah sendiri harus belajar terlebih dahulu lah ya. Jangan tidak belajar. Takutnya nanti salah gitu kan. Salah make, salah menggunakan. Itu jadi masalah ya. Jadi harus ada pendidikan terlebih dahulu. Ya, jadi itu jauh lebih aman daripada ibu tidak mengetahui. Jadi yang namanya bekam itu ya memang harus mengeluarkan darah gitu ya. Kalau nggak ngeluarin darah namanya bukan bekam, namanya
kop biasa gitu ya, tapi harus dikeluarkan darahnya. Tapi harus ada pelatihan ya Bu ya, jangan sendiri gitu ya. Ya. Terus apa Mungkin lagi, yang April? Melanjutkan dikit tadi, beliau nanya Ibu Lisda untuk tempat berbekam. Mungkin apakah klinik sehat masih membuka bekam di klinik gitu dok? Mungkin bisa dijawab. Iya, saat ini bekamnya tuh kalau nggak kepepet kita belum buka itu ya. Jadi untuk bekam yang benar-benar kepepet, karena ini juga menjadi terlalu dekat jaraknya, tidak bisa menjaga jarak gitu ya. Tapi untuk di Serpong silakan saja, tapi itu pun dengan dasar memang kebutuhan yang memang penting gitu ya. Tapi yang di kantor pusat kita tidak mengadakan, di Pondok Aren juga tidak mengadakan. Ya, belum mengadakan, bukan tidak mengadakan, belum mengadakan. Tapi insya Allah nanti mungkin kita evaluasi lagi, mungkin Januari atau tidak Februari kita sudah mulai lagi. Kita akan evaluasi lagi. Ya. Baik. Selanjutnya berkenaan dengan jamu dok, apakah ada daftar penjual jamu yang terdaftar di area Jakarta yang dapat di-share? Mas Afril mau jualan jamu. Gini aja Bu, kalau ketemu tukang jamu, kan Ibu sudah ikut training sehat dengan herbal tuh. Nanti kasih aja dosisnya ke tukang jamu. Bawa jamu, tolong nih untuk sakit mah saya, dosis temulawaknya 2 jari, kunyitnya 2 jari, dipotong kecil-kecil, direbus 3 gelas menjadi 1 gelas. Kalau Ibu mau jamunya sampai 10 gelas, berarti itunya sampai 10 jari. Ya, dapat 20 jari. Berarti airnya harus berarti 30 gelas. Nanti jadi sekitar 10 gelas. Jadi gitu diajarin aja Bu, dikasih resep aja. Mbok jamunya sebenarnya ngerti kalau sudah. Tinggal dosisnya aja yang kurang tepat. Masalahnya itu. Cuman amannya herbal, setidak tepatnya dosis pun masih relatif lebih aman. Tapi kalau tidak tepat terus-terusan jadi masalah. Tapi perhatikan lagi nih Ibu yang sudah training herbal kemarin. Perhatikan lagi. Ya kan, indikasinya untuk apa? Herbal itu harus tepat indikasi dan tepat dosis. Kalau tidak tepat indikasi jadi masalah. Ya, jangankan herbal, makan aja kalau nggak ngelihat permasalahan di kita akan timbul masalah. Contohnya misalnya orang lagi sakit mah gitu kan. Herbalnya cabai kan aman tuh sebenarnya, tapi untuk orang mah gimana? Jadi masalah. Bawang putih aman tuh untuk kolesterol, tapi untuk orang yang tensinya rendah, orang yang punya gastritis kronis, bahaya. Jadi perhatikan lagi herbal, indikasi, kontraindikasi, dan dosis. Perhatikan itu, indikasi, kontraindikasi, dan dosis. Dan itu sudah saya kasih bukunya. Ya, sudah saya kasih ke Ibu tuh. Semuanya tentang bumbu dapur, indikasi, kontraindikasi, dan dosis. Sudah dibagikan semua ya Pak Safril ya untuk para anggota sahabat sehat ya. Nah, untuk mbok jamunya kasih aja tuh dosisnya. Ini dosisnya sekian, udah ngerti kok mbok jamunya. Gitu ya. Dan hati-hati dan pastikan jangan ditambah dengan obat kimia karena kadang-kadang ada tukang jamu nakal ditambahin obat kimia. Nah, ini jadi bermasalah. Gitu ya. Ya. Untuk anggota komunitas sahabat sehat ada di materi yang di WhatsApp group, judulnya formularium, dan juga ada yang obat-obatan dari Depkes yang juga sudah di-share. Silakan dicek untuk informasi tadi. Baik, selanjutnya dok dari Ibu Rima, bagaimana memilih tempat bekam yang sesuai dengan standar? 2, sejak pandemik sudah jarang berbekam. Bagaimana tipsnya untuk memilih tempat bekam aman dan sesuai protokol kesehatan? Wah, ini. Iya. Kalau saya ya di klinik sehat berarti ya tempatnya Dr. Hasanul gitu ya. Dengan Wihil itu yang sudah kami bina ya. Jadi kalau mau datang boleh, mau dengan aplikasi Wihil juga boleh gitu ya. Itu yang sudah kami lakukan dengan standar-standar keamanan gitu ya. Karena memang bekam ini bagus, tapi kadang-kadang ceroboh gitu ya, tidak memperhatikan aspek sterilisasi gitu kan. Terus kemudian tidak memperhatikan aspek kontraindikasi bekam, tidak memperhatikan aspek keamanan diri si pembekamnya atau keamanan diri buat si pasiennya. Karena itu sering ngawur itu, bekam nggak ditensi dulu. Kalau dia adalah rendah sekali, kemudian dibekam maka nggak tambah drop, ya kan? Terus ada kontraindikasi yang harus diperhatikan itu. Ya, misalnya daerah-daerah yang bengkak tidak boleh dibekam gitu ya. Terus sama aspek sterilisasi ini yang juga cukup penting karena bekam ini menjadi media penularan loh.
Jangan dianggap enteng tuh, itu luka terbuka. Kalau nggak steril, bisa masuk tuh lukanya ke dalam tubuh. Bukan malah mengobati, malah timbul penyakit. Maka itu perhatikan itu. Bekam bagus, tapi kalau dijalankan dengan cara-cara yang tidak bagus akan berdampak buruk. Jadi harus dengan sesuatu yang bagus harus dilakukan dengan cara-cara yang bagus. Ya, sama dengan sesuatu yang halal, harus bagaimana cara memperolehnya halal, cara memasaknya yang halal, penyajiannya pun juga harus yang halal. Jadi harus memiliki banyak aspek. Ibadah bekam, ya, ibadah pun juga harus ada tata caranya. Berwudu pun ada tata caranya, sholat ada tata caranya. Sama hanya dengan bekam. Jadi harus diperhatikan aspek itu. Maka itu penting gitu. Perhatikan indikasi, kontraindikasi, kemudian sterilisasi, itu harus diperhatikan. Ya Bu ya, kira-kira begitu. Makanya kan saya bikin bentuk wihil itu untuk memudahkan para sahabat sehat untuk berbekam. Nanti kalau nggak salah dapat diskon juga ya. Ya, insya Allah. Oke ya. Untuk menegaskan bahwa saat ini masih belum bisa beroperasi ke rumah, dikarenakan kita masih memutus berkenaan untuk berikhtiar memutus rantai COVID-19. Tapi insya Allah setelah pandemik berakhir, kita akan kembali beroperasi. Ya, pertanyaan selanjutnya dok, maaf di luar tema, anak saya kalau membuka mulut rahang agak berbunyi dan tidak bisa lebar. Saya jadi ingat dokter pernah mengajarkan menekan rahang. Apakah bisa dilakukan seperti itu dok? Tapi saya nggak pede dan takut melakukan sendiri, khawatir membahayakan. Ya, jadi gini Bu, itu yang kemarin saya ajarkan itu kalau saat itu kalau udah lama nggak bisa dilakukan cara-cara itu. Jadi pada saat misalnya dia mangapnya terlalu besar, nggak bisa balik, nah itu dilakukan tadi. Bukannya bunyi-bunyi begitu Ibu lakukan, jangan, itu nggak boleh. Jadi kejadian yang kemarin itu gawat darurat, berarti kondisi yang memang darurat harus segera. Kalau kasus ini nggak bisa Ibu lakukan kayak begitu. Harus dilihat dulu di rongsen atau mungkin dilihat dulu diidentifikasi permasalahannya apa. Lah yang kemarin saya ajarkan itu pada saat itu juga, misalnya dia lagi nonton yang lucu-lucu misalnya, tertawanya terbahak-bahak, mulutnya nggak balik-balik. Segera. Nah, dengan cara yang kemarin saya ajarkan, tekan dorong gitu ya. Tapi kalau untuk kaos ini nggak boleh Ibu lakukan itu ya, karena kan bukan kondisi yang memang saat itu. Ini kondisi lama pasti. Ya. Baik. Oke, lanjut Pak Safril. Selanjutnya dari karena dikit Ibu lagi mau sholat zuhur. Ya. Bagaimana dengan terapi fasdu dok? Apakah ada perbedaan penyakit mana yang harus dibekam dan mana yang harus difasdu? Silakan dok. Iya, ini juga penting ini. Saya kebenaran juga mencari ini beberapa periwayat hadis yang tentang fasdu ya. Saya melihat ada yang beberapa menyatakan ulama kategorinya dhaif ya, ada yang mengkategorikan hasan. Ya. Tapi sebenarnya fasdu itu kan mengeluarkan darah vena sebenarnya. Daripada fasdu tidak terkontrol, tidak steril, tidak tahu dosisnya berapa banyak cairan yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan, mendingan donor darah, hampir sama itu ya. Daripada repot fasdu, mendingan donor aja tadi saya bilang. Kalau bekam hadisnya sahih, banyak yang sahih kalau bekam. Jadi kalau ditanya bekam mau fasdu, saya mendingan berbekam. Fasdu mendingan donor darah aja sama-sama gitu kan. Cuman bedanya memang darah venanya dia di tepi, ini darah venanya di daerah fossa kubiti atau di daerah lipatan siku ya. Jadi perhatikan itu. Tapi coba pelajari lagi tentang hadis-hadis fasdu karena sepengetahuan saya sih seperti itu. Ya, nanti coba ditanyakan kepada yang lebih kompeten ahli hadisnya seperti apa. Tapi kalau bekam ini sudah sahih, hadisnya banyak yang sahih. Gitu ya. Baik, makasih dok. Ini melanjutkan berkenaan dengan virus tadi dok, bahwa virus dikatakan mempunyai kemampuan bermutasi. Sebenarnya ini kan sudah berita dari Allah kalau vaksin buatan itu tidak efektif. Jadi apakah memang lebih tepat fokus pada imunitas? Ataukah ada kiat herbal untuk meningkatkan imunitas alami? Silakan dok. Hari ini saya nggak ngomong vaksin dulu ya, ini lagi sensitif ini. Oh, ya. Jadi intinya gini aja lah, vaksin saat ini kan belum selesai ya penelitiannya, baru akan memulai ya. Mudah-mudahan jangan yang pertama lu dan nanti dilihat ada faktor resiko apa enggak gitu kan ya. Karena memang resiko vaksin juga tetap ada. Tapi intinya udah benar, tingkatkan imun aja dulu saat ini yang paling bagus. Tadi sudah saya sampaikan kan, salah satunya adalah habatus sauda, minum madu.
Yang sudah terbukti jurnalnya cukup banyak adalah Habatus Sauda meningkatkan imun. Habatus Sauda meningkatkan imun. Ya, tambah lagi yang penelitian Ustaz tadi Hidayat itu yang Al-Quds Al-Hindi ya. Ya, itu juga jurnalnya lagi saya coba cari-cari itu. Apakah benar untuk masalah COVID, tapi kan belum ada pada waktu itu ya. Apakah ini pas untuk COVID? Wallahu alam. Perlu ada penelitian lebih lanjut lagi. Ya, tapi yang pasti kalau herbal yang meningkatkan imunitas adalah Habatus Sauda yang memang sudah teruji itu secara uji praklinis. Kalau nggak salah juga sudah ada yang uji klinis, tapi di mana gitu. Nanti saya berikan kalau memang butuh jurnalnya. Maka itu pentingnya grup ini adalah kalau ada jurnal-jurnal saya sampaikan. Jadi teman-teman yang di sini sahabat sehat itu punya standar lah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Ya. Nanti saya berikan beberapa jurnal yang meningkatkan imun. Walaupun di situ tadi saya sudah tampilkan jurnal-jurnal yang sifatnya bagian depannya saja. Tapi kalau mau dibaca secara lebih detail sangat luar biasa itu. Itu ya. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya berkenaan dengan konsumsi rempah rutin itu tidak baik untuk penderita sakit asam lambung. Apakah herbal atau rempah ada efek sampingnya, Dok? Ya, ini Ibu Inanda belum ikut training kayaknya ya. Iya, sepertinya. Nanti gini, Ibu Inanda ikut training sehat dengan herbal, saya terangkan gitu ya. Jadi begini, herbal itu bagus ya. Cuman harus diperhatikan indikasi, kontraindikasi dan efek samping. Jangankan herbal, Bu. Jangankan herbal. Ibu makan cabai itu alami itu, aman. Tapi kalau kebanyakan gimana? Mencret. Jangankan herbal, cabai kebanyakan aja mencret. Jangankan itu cabai, garam deh. Garam ibu kebanyakan, rasanya asin, tensi naik. Jadi segala sesuatu yang berlebihan, maka itu nggak bagus. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran ya, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, kalau berlebihan bermasalah. Maka itu pentingnya dosis. Karena kalau nggak ada dosis, nanti ibu jadi overload atau kurang efektivitasnya. Ya. Jadi bukan berarti tidak boleh rutin. Yang penting ada aturan-aturan dosis dan ada indikasi-indikasinya. Kalau tidak ada indikasi, jadikan itu sebagai bumbu dapur. Saran saya Bu Inanda ikutlah training yang sehat dengan herbal, jadi akan paham. Ya, nah ada beberapa herbal yang mengiritasi lambung. Salah satunya bawang putih itu mengiritasi lambung. Kemudian cabai itu mengiritasi lambung. Nah itu harus dihindarkan. Pilihannya apa? Temulawak dan kunyit. Berapa dosisnya? Ada nanti di buku formalium yang saya akan berikan ketika training. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan. Jadi harus ada perhatikan dosis. Herbal pun juga ada efeknya kalau penggunaannya tidak tepat. Dosisnya, terus interaksi antar obatnya. Dan itu ada di buku formularium semuanya. Dan itu sudah ada dasar penelitian. Gitu ya Bu ya. Ya. Terima kasih Dok. Tadi saya mau mengingatkan yang berkenaan bagaimana untuk meningkatkan imunitas. Ada rekaman tadi pagi Dr. Agus Ramadi dengan Umat TV untuk para anggota komunitas sahabat sehat maupun yang ingin melihat rekamannya, insya Allah bisa dilihat di Umat TV. Imun adalah obat terbaik. Ini terakhir kali ya, Aki ya, udah azan ya, yang terakhir ini tentang obat Nabi ini ya. Yang hadis Bukhari nomor 5260. Oh ya. Iya, jadi begini, ini terakhir ya karena sudah azan ya. Al-Quds Al-Hindi ini memang ada hadisnya, tapi kalau tidak salah itu hanya radang selaput dada, radang selaput paru ya. Dalam penelitian hadisnya itu bilang seperti itu. Apakah ini sama dengan corona? Yang pasti wallahu alam apakah zaman Rasulullah sudah ada corona atau belum gitu kan. Maka itu perlu penelitian dulu. Nah, ada beberapa perguruan tinggi akan melakukan penelitian. Saat ini masih uji toksisitas dulu, keamanan dulu. Kemarin juga di Fakultas Kedokteran UHAMKA juga kami melakukan penelitian ini, tapi Ustaz Hidayatnya belum bersedia hadir nih untuk datang di kampus kami gitu kan. Tapi ini harus diteliti dulu, karena ini kan masih baru corona ya. Sedangkan penelitian herbal itu tidak dalam waktu singkat, tidak langsung datang, langsung kemudian ada hasilnya, butuh waktu. Nanti uji toksisitas, uji keamanan, terus ada dosis efektifnya berapa, itu juga harus diperhatikan. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan ini ya. Jadi kalau menurut saya perhatikan dulu dosisnya ini. Kalau Habatus Sauda sudah ada jurnalnya, nanti saya akan berikan jurnal Habatus Sauda. Tapi yang Al-Quds Al-Hindi saya belum menemukan jurnalnya, jadi saya belum bisa berikan ini kepada para sahabat sehatnya. Gitu ya. Jadi buat saya sih mendingan Habatus Sauda aja dulu yang ada di jurnalnya deh ya.
Kalau ini saya belum mencoba dan juga belum mengetahui jurnalnya. Baik, ikuti terus ini ya setiap sebulan sekali buat sahabat sehat untuk tambahan ilmu. Nanti kita bicara per penyakit, bagaimana pengobatannya, mekanisme secara selnya, molekulernya, untuk lebih detailnya, dan kenapa saya pakai ini, kenapa pakai ini, itu saya terangkan secara ilmiah semuanya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Safril. Acara hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih.